Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hingga sampai subuh ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari subuh ke subuh, dari maghrib ke maghrib, benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini memang ada dasar perintahnya, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul? Kalaupun ada perintahnya, apakah itu kita lakukan, kita kerjakan berpola dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang beribadah tanpa dasar. Orang beribadah hanya terpengaruh karena banyaknya orang melakukan suatu amalan itu, lalu ikut melakukan tanpa menelisik apakah amalan yang dilakukan itu ada perintah. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Kalaupun ada perintah, kayak apa, bagaimana kita melakukan ibadah itu? Apakah berpola, mencontoh, atau mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah? Padahal Rasul sudah terang-terangan menyampaikan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, amalan itu tertolak. Nah, kita bersyukur bahwa selama ini kita tetap istiqomah, tegak lurus, berada di jalan Allah dalam beribadah mendasarkan menunggu adakah perintah. Di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu hari ini membanjiri paham-paham keagamaan melalui media-media sosial, YouTube, WA, Twitter, Facebook, yang terkadang paham-paham keagamaan itu belum tentu bersesuaian dengan paham-paham agama yang sudah kita pahami selama ini.
Nah, kita bersyukur bahwa di masjid-masjid Muhammadiyah, termasuk di Masjid Al-Mujahidin ini, takmir masjidnya tidak kurang dari 4 kali melakukan kajian dalam seminggu. Malam Rabu, subuh Rabu, subuh Jumat, subuh malam Ahad, subuh Ahad, malam Ahad 3 ya. Tambah dengan kajian-kajian lain. Ini supaya menjaga paham agama yang sudah kita pahami jangan sampai tercemar dan terkontaminasi. Di tengah-tengah membanjirnya melalui media-media sosial. Kemarin saya membuka YouTube, ada ulama menyatakan bahwa tidak boleh berkorban di halaman masjid, haram. Adanya Bapak Ibu ya. Tidak boleh menggunakan air masjid untuk melakukan korban. Pokoknya fasilitas masjid tidak boleh digunakan untuk ibadah korban. Nah, ini paham-paham ini kan harus dipahami bagaimana seperti ini. Karena itulah maka pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam beberapa minggu terakhir ini menghimbau jaga masjid-masjid Muhammadiyah dari paham Salafi Wahabi. Karena sekarang ini ada varian Muhammadiyah. Varian Muhammadiyah itu yang dikenal dengan Musa, Muhammadiyah Salafi. Jadi pintu masuk melalui Muhammadiyah, tapi paham yang berkembang adalah paham Salafi Wahabi. Hati-hati, karena itu maka takmir masjid diminta untuk harus bisa secara ekstra di dalam menentukan penceramah, khatib, mubaligh. Jangan sampai kita tercemar dari paham-paham karena datangnya mubaligh-mubaligh baru yang belum tentu memahami manhaj, metode yang dikembangkan, yang dipahami oleh Muhammadiyah. Ini karena itu maka pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin melalui majelis tarjihnya beberapa mungkin sebulan yang lalu mengundang takmir masjid, mungkin termasuk di Mujahidin, mengundang takmir masjid. Hati-hati memanggil penceramah, jangan sampai dia berbeda dengan paham atau manhaj. Tiap minggu misalnya mundar-mandir memberikan ceramah di masjid-masjid Muhammadiyah, begitu hari raya beda. Nah, ini kan udah tidak mix lagi dah ini. Karena ada paham yang tidak bersesuaian dengan apa yang dipahami oleh Muhammadiyah. Terutama saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi. Saya katakan Salafi Wahabi begini, kalau salaf itu kita Muhammadiyah salaf, kita Muhammadiyah ini salaf. Salafi itu artinya kita ingin mengembalikan ajaran agama ini kepada asal yang murni pada masa Rasulullah, pada masa sahabat dan tabi'in. Karena ajaran kita ini sudah banyak yang terkontaminasi. Karena itulah amat dahlan melihat banyaknya praktek-praktek keagamaan yang menyimpang baik dari segi akidah maupun ibadah. Lalu diberantaslah istilahnya TBC. Kalau orang kesehatan menyebutnya tuberkulosis, tapi TBC dalam Muhammadiyah itu menghilangkan penyakit takhayul, menghilangkan penyakit bid'ah, menghilangkan penyakit khurafat. Nah, akhir-akhir ini lalu ada varian Musa namanya itu, Muhammadiyah Salafi. Apa bedanya? Kita kalau salaf sama, kita ini salaf. Rujukannya Al-Quran dan Sunnah sama, karena tadi memberantas kesyirikan, menjarah bid'ah, tahyul dan khurafat. Sama, kita ini Salafi, Bapak. Malah dulu zaman saya waktu kecil itu di Keluar, kita yang Muhammadiyah ini katakan orang Wahabi ini. Nah, itu ada orang Wahabi ini. Nah, tapi belum ada salaf waktu itu, belum ada kelompok Salafi. Kalau hari ini beban Wahabi itu sudah disandang oleh saudara kita Salafi. Nah, itu terjadi karena ada beberapa perbedaan Bapak di dalam memahami agama, di dalam memahami teks-teks keagamaan.
baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun teks yang bersumber dari hadis-hadis Rasul. Beda yang pertama Bapak terletak pada metode, cara atau manhaj di dalam memahami teks-teks keagamaan baik Al-Quran maupun hadis. Saudara-saudara kita dari kaum Salafi Wahabi memahami teks-teks keagamaan hanya secara tekstual, titik. Pahami secara literalis, titik. Bahasa kita harfiah. Tangkap apa makna yang terkandung di dalam ayat atau hadis, jangan lagi banyak ditafsir-tafsir. Gawi saja lagi, amalkan saja lagi. Karena dia hanya memahami secara teks. Adapun kita di Muhammadiyah memahami teks-teks agama itu, pahami secara tekstual, pahami agama secara kontekstual. Kalau dia ayat-ayat Al-Quran, lihat asbabul nuzulnya. Kalau hadis, lihat asbabul wurusnya. Dan yang ketiga, pahami agama itu berdasarkan potensi kalbu kita, akal kita, indera kita. Itulah yang di dalam Muhammadiyah dinamakan dengan pahami agama secara bayani, pahami agama secara burhani, pahami agama secara erfani. Tidak cukup hanya memahami makna yang terkandung di situ. Nah, saudara-saudara kita Salafi, dia hanya tekstualis. Akal tidak boleh terlalu banyak mengintervensi. Akal cukup mengambil apa makna yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau ada hadis Rasul janganlah pakaianmu sampai menutup kedua mata kakimu. Pahami, jangan berarti kada boleh, dilarang. Nah lalu dia menghukumkan dia haram lah, katakan begitu. Nah ini lalu saudara-saudara kita lalu pakaiannya sedikit di atas mata kaki, yang agak tinggi itu. Bahasa kita kalau nyebut salawar maka celana cingkrang. Untung di sini kita ada jamaah kita ini. Jangannya ada karena nyaman kita bawa pandir. Nah lalu celana cingkrang, karena itu hadis sahih Bapak itu. Janganlah pakaianmu hingga sampai menutup kedua mata kakimu. Nah lalu bertinggi-tinggian sedikit. Nah, yang namanya celana cingkrang. Karena hanya memahami teksnya begitu. Nah di kita Muhammadiyah pahami ini secara tekstual. Pahami ini secara kontekstual. Asbabul wurusnya itu lahir hadis Rasul itu. Kenapa? Ternyata setelah dipahami karena ada ilat di situ. Ada sebab. Sebabnya karena di situ ada kesombongan. Sehingga ada hadis yang berbunyi, janganlah sampai pakaianmu menutup kedua mata kakimu karena sombong. Karena memang hadis itu ada ilat, ada sebab, karena ada kesombongan, lalu tidak dibolehkan. Oleh karena itu maka Muhammadiyah memahami intinya adalah kesombongan. Kalau ada kesombongan bukan saja pada salawar atau celana, bukan saja pada sarung, kupiah misalnya. Bu aku jangan pakai kupiah hari ini, tukaran dia ini harganya larang ini. Bisa juga itu kan. Karena memahami bukan semata-mata teksnya, konteksnya apa yang menyebabkan asbabul wurus hadis itu. Nah di sini Pak bedanya kita. Jadi ada yang teks harfiah semata-mata kita pahami, ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis, dan ada yang memahami melalui batin. Yaitulah bayani, burhani, erfani. Kalau ada hadis misalnya
Berzakat fitrahlah kamu dengan makanan pokok. Apakah satu sak gandum, satu sak kurma, atau satu sak kismis? Nah, kalau yang paham tekstualis tadi, tangkap dulu makna hadis ini. Berzakat fitrahlah kamu dengan makanan pokok. Tangkap makanan pokoknya. Sehingga bagi mereka yang berpaham seperti ini, tidak boleh berzakat fitrah dengan duit. Kada boleh berzakat fitrah dengan uang. Karena duit itu bukan makanan pokok. Duit atau uang itu kada bisa dimasak, kada bisa dijarah. Makanan pokok kita di sini adalah beras. Maka berzakat fitrah wajib dengan beras. Nah, sehingga ada panitia-panitia penerima zakat fitrah lalu kada menerima duit, menerima beras saja. Nah, di dalam paham kita Muhammadiyah, yang makanan pokok itu tentu kada beras nasi saja, iaitulah lauk pauk. Tidak mungkinlah begitu diterima beras malam itu zakat fitrah, lalu beesokannya paginya memasaknya, masak beras itu makan bernasi itu aja, kada baca cacapan, kada ba iwak karing, kada ba samal, kada. Tidak mungkin. Hendak juga kita nih iwak karing talangka misalnya, apalagi pun pupuyo baubar. Lalu dalam pemahaman kita, makanan pokok itu ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sambalnya. Wah, luar biasa kita. Yang dalam orang istilah kesehatan, 4 sehat, 5 sempurna. Itulah yang bergizi. Nah, karena itu boleh saja berzakat fitrah dengan uang setara dengan nilai beras itu. Ini paham keagamaan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Tapi kalau memahami tadi, kada dipaham sudah harus beras. Nah, cuma terkadang lalu bisa disiasati. Ya, semacam diakalani lah. Ada orang sudah keluar rumah sudah hendak berzakat fitrah, mendengar pengumuman dari Kementerian Agama kalau baras unus 70.000. Sudah aku bayar saja, bawa duit 70.000. Nah, aku hendak bayar fitrah. Kami kada menerima duit, kami menerima beras saja. Kayak apa ini? Kada sempat menukar beras di pasar. Nah, ini kami ada jual beras sakampia. Pian tukari beras ini, pian befitrah lawan beras ini. Julung duitnya baras, jual baras ini. Itu baras dijulung pulang. Nah, ini befitrah baras. Datang pulang seperanakan, kami nak ada duit aja nih. Nah, ini baras ini pulang nanti tokar itu. Baras siapa ini, ampunnya kada tahu lagi kita nih. Paham lah pian lah, bisa melihat lah itulah. Ini semacam diakalan. Artinya orang yang datang nih tadi befitrah baras jua. Cuma begitu habis tengah malam ditakuni, berapa jarano kita kulihan fitrah malam ini? Jam 4 balik baras 13 juta duitnya. Gimana datang duit? Maka kada menerima duit. Mestinya kan jawabannya, berapa kulihan zakat fitrah kita malam ini? 16 balik baras titik. Karena kada menerima duit. Kok muncul ada duit di mana menerima? Nah, lalu di situ tapi dahulunya. Nah, karena itu kalau kita memahami agama seperti ini saja, lalu akhirnya kita bisa kaku di dalam beramal ibadah. Karena memahami secara tekstual. Kalau ada hadis, nah ini yang sering terjadi. Berpuasalah kamu bila melihat bulan, dan berbukalah atau berhari rayalah kamu bila melihat bulan. Melihat dalam hadis itu memang melihat dengan mata telanjang. Nah, sehingga orang-orang yang memahami konteks hadis ini
lalu menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat bulan dengan mata telanjang, sehingga satu hari yang diduga akan adanya terbit hilal, lalu disebarlah para peneropong penglihat ini di beberapa titik di seluruh Indonesia untuk melihat. Dan itu yang dilakukan Rasulullah, yang melihat dengan mata telanjang. Hadisnya memang begitu. Nah, kita di Muhammadiyah dengan menggunakan pemahaman agama yang secara komprehensif tadi, kita lalu menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Kenapa Rasulullah menggunakan? Karena satu-satunya metode, satu-satunya cara untuk bisa melihat hilal pada masa Rasulullah hanyalah dengan cara melihat dengan mata telanjang. Ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi belum begitu pesat berkembang seperti hari ini. Sementara pada zaman Rasul, kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk menulis belum seperti hari ini. Dan itu dinyatakan oleh Rasul. Ujar Rasul, nahnu ummatun ummiyatun. Ummi. Kami ini adalah umat yang ummi. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Layak tuh paling yaksub. Bulan itu ya Rasul begini, kadang-kadang begini. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Dinyatakan oleh Rasul itu. Ummatun ummiyatun. Sekarang ilmu hisab, ilmu falak, astronomi berkembang. Maka kita gunakanlah bayani, burhani, erpani, memahami itu sehingga berubahlah kita yang dulu kita menggunakan ru'yatul hilal, berubah kita cara untuk menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Asal bulan itu muncul berarti hidup bulan baru dengan cara menghitung. Dan hasil hisab ini lebih akurat, lebih pasti daripada melihat dengan mata telanjang. Lebih-lebih di daerah kita Indonesia ini daerah tropis. Nah kayak sore semalam anak melihat bulan. Terkadang melihat kena muncul, kena banyak kapal-kapal Madura itu di arah bulan. Nah itu potensi untuk kesalahan itu, bias itu mudah terjadi. Sementara kalau di daerah Arab itu daerahnya daerah panas ya, mudah melihat bulan. Jadi ini perbedaan. Kenapa kita menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal? Karena peluang perintah ini juga ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rahman itu disebutkan asyamsu wal qamaru bi husban. Bulan, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Jadi dia beredar menurut perhitungannya. Dan lebih jelas lagi di dalam surah Yunus ayat 5. Jelas di situ perintah balas di situ. Wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ma halakallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Coba apa ini? Wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar. Bulan itu bercahaya. Jadi bulan itu bercahaya setelah mendapat sinar matahari, lalu dia memantul ke bumi. Wa qaddarahu manazil. Wa qaddarahu manazila. Dan Allah menetapkan perjalanan tempat-tempat perjalanan bagi bulan itu. Orbitnya. Apa perjalanan bulan bumi itu? Untuk apa itu? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Untuk kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
jelas di sini. Mahalakallahu jalika illa bil haq. Tidaklah Allah menjadikan yang demikian itu kecuali dengan benar. Yufasilul ayati liqaumi. Ini adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahui. Jadi litalamu adada sinina wal hisab. Untuk kamu mengetahui bilangan tahun. Jadi Bapak, bulan itu beredar mengelilingi bumi itu 29 atau 30 hari dalam sebulan. Dan adapun bulan dan bumi mengitari matahari itu dalam rangkaian setahun. Makanya tadi untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ilmu hisab ini lebih akurat. Kita waktu-waktu salat saja itu ilmu hisab dipakai. Ilmu hisab dipakai. Jam 12 Johor, jam 12 20 berapa? 21 ya sekitar itulah. Kalau maghrib jam 18 19 ke sekarang ya. 19.20 sekitar itu. Itu diperhitungkan dengan waktu. Lain kami bahari waktu ulun masih kecil lah, kami halus-halus di Kalua itu. Kalau waktu sembahyang nih bilanya maghrib jam 6, bilanya isya jam 7, bilanya subuh jam 5, bilanya johor jam 12. Waktu aja kayak itu, waktu gitu. Itu Pak. Bila johor jam 12 berbunyi dau. Bilanya asar jam 3, jam 4, bilanya maghrib jam 6, bilanya isya jam 7, bilanya subuh jam 5. Itu Bang sudah. Karena belum berkembang seperti hari ini ilmu hisab. Hari ini orang dengan menghitung udah jelas pergeseran waktu-waktu itu. Dan itu menentukan kita di dalam beribadah. Nah, ini yang kita pahami. Jadi pertama, perbedaan manhaj, metode di dalam memahami teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul. Lalu Bapak, kalau kita Muhammadiyah melakukan mau kita melakukan dan menerima kearifan budaya lokal. Tapi kalau kelompok Salafi Wahabi tidak mudah bisa menerima budaya lokal, karena dia lebih menganjurkan kepada budaya-budaya Arab apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau kita Muhammadiyah, oke lah budaya lokal. Kalau dia tidak bersesuaian dengan ajaran agama, diusahakan untuk proses islamisasi. Tapi bukan ditolak. Nah, kecuali kalau memang sudah tidak bisa lagi diislamisasi, harus ditolak. Tapi salah pindah, lebih arahnya kepada membiasakan pola praktek hidup sehari-hari seperti praktek pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, sesuai dengan budaya kebiasaan yang berlaku di situ. Jadi kalau makan misalnya ya mudi kayak batis berangkat kada besila kayak kita ini apa itu aja. Nah ini biasa nih. Kalau makan menjemputnya dengan 3 jari, kada mau berapa kayak kita ini. Jangan bersinduk. Nah ini kan apa ini jadi? Kalau kita pahami konteksnya, kenapa Rasul makan dengan 3 jari? Karena yang dimakan Rasul kurma, yang dimakan Rasul kismis, yang dimakan Rasul roti. Ya, gandum dibikin roti, roti ada karinya, dicelupkan, dicacap dengan kari, pakai 3 jari. Konteksnya seperti itu. Tapi kalau cara itu dibawa kita ke Banjar, bisa kada pas juga. Nah, ini kan. Saruan misalnya, ambil soto atau sop, kada bersindukan, balelehan sampean. Di Mujahidin misalnya disuruhinya, bubur,
Harus pakai sendok 3 jari aja. Belepotan baju. Konteksnya dipahami. Konteksnya dipahami. Itulah agama yang berkemajuan, supaya Islam itu mampu menangkap semangat zaman. Kada kolot iya orang tenang. Tapi dalam ranah muamalah, kalau dalam ranah ubudiyah ibadah, kita sudah terikat dengan syariat. Lalu yang berikutnya Bapak, perbedaan tentang memahami peran perempuan. Kalau Salafi Wahabi, perempuan atau bibinian itu hanya boleh berada di ranah domestik, di rumah tangga aja, ngurusi dapur, ngurusi anak, nggak boleh keluar di ranah publik. Nah, sementara kita di Muhammadiyah, silakan perempuan kalau ada karir yang bisa berkembang, silakan dia berada di ranah domestik, berada di ranah publik, jadi pejabat kepala dinas, jadi kepala seksi, bahkan jadi bupati, jadi wali kota, boleh dalam pandangan kita. Tapi kalau Salafi Wahabi enggak. Kalau ada istrinya, bininya begawi, bisa diampihinya baik, karena itu bukan ranahnya. Ranah bibinian itu hanya di ranah rumah tangga, dalam istilahnya ranah domestik. Nah, ini beda kita dalam memahami itu. Dan perempuan tidak boleh bepergian tanpa mahram, Salafi Wahabi. Jadi kalau ada istrinya atau bininya hendak ke pasar, itu mesti dengan suaminya. Nggak boleh pergi sendiri. Nah, di kita Muhammadiyah, perempuan boleh bepergian tanpa mahram dengan 2 syarat. Pertama, keadaan dalam keadaan aman. Seperti hari ini kita aja bila nak ke pasar, ada apa-apa, aman. Kita tidak dalam keadaan kacau, tidak dalam perang. Ayo jangan ke Banjarbaru, banyak aja bis aman di dalam bus orang banyak. Yang kedua, kepergiannya tidak menimbulkan fitnah. Kayak apa bini di rumah aja, kesunyian juga, kasihan juga, aja ke dapurnya, aja ke mencari sasaran enggangan apa hari ini, silakan itu, jangan diirikan Bapak. Jadi bepergian bisa saja bagi kita perempuan tanpa mahram selama dalam keadaan aman dan tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau Salafi Wahabi kada boleh, harus ada mahramnya. Nah, lalu didampingi oleh suaminya bila ke pasar hendak menukar lalapan atau untuk keperluan dapur. Begitu juga tentang aurat Bapak. Kalau di kita Muhammadiyah udah memahami hadis Rasul, begitu Rasul ditanya tentang aurat perempuan, Rasul menjelaskan aurat perempuan itu seluruh tubuh, tapi bukan titik baru koma, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau Salafi Wahabi itu aurat perempuan itu seluruh tubuh, lalu pakai nikab, pakai cadar. Nah, ini Salafi Wahabi. Nah, jadi kita di Muhammadiyah cukup memahami hadis. Begitu Rasul ditanya tentang aurat perempuan, Rasulullah, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini, muka dan telapak tangan. Nah, cuma kita terkadang bertanya juga, kalau suaminya tidak membenarkan istrinya memperlihatkan muka dan telapak tangan, bagaimana kalau dia berhadapan dengan orang lain, dengan perempuan-perempuan lain yang tidak pakai nikab, tidak pakai cadar? Jadi di sini terjadi perbedaan identitasnya. Maaf juga ya, kalau laki-laki wajib memelihara lihya, janggut, wajib Bapak. Tapi di kita Muhammadiyah silakan
laki-laki yang berpotensi janggutnya tumbuh baik, pelihara, rawat. Kan ini sunnah. Sunnah. Silahkan. Tapi tidak wajib begitu. Bagi orang-orang yang janggutnya mungkin tidak begitu sempurna, ya dirawat saja. Kayak Allah ini misalnya bisa ada yang tumbuh di sini saya duduk ular, sini duduk ular, ini duduk ular. Enggak apa-apa. Tapi kalau salapi wajib laki-laki pakai jenggot. Ini salah satu identitas yang tadi kalau pakai selawar agak tertinggi sedikit pada kita ini. Jadi lihya tadi ya, dan pakaian perempuannya biasanya pakaian abaya yang panjang lurus begitu. Bagus itu. Tapi auratnya tadi kita masih bisa memperlihatkan muka dan telapak tangan. Nah, lalu yang akhir-akhir ini Bapak juga menjadi viral di dalam masyarakat kita tentang musik. Karena memahami teks hadis tadi secara literalis, maka salafi wahabi musik mutlak haram. Haram tipang sudah. Nah, jadi pianlah diperiksa ringtone HP nih. Kalau sudah neng, nah itu haram tak? Itu musik. Itu musik. Karena hadis Rasul, nanti ujar Rasul, pada satu zaman ada orang yang menghalalkan zina, ada orang yang menghalalkan minuman keras, ada orang yang menghalalkan alat musik. Berarti ini tidak boleh ini alat musik dihalalkan, itu haram. Tapi kalau haramnya zina, haramnya minuman keras, itu jelas ada di dalam Al-Quran, mutlak itu. Tapi haramnya alat musik, ini lalu ada pandangan. Di sini ada 3 pandangan. Ada yang mengharamkan mutlak seperti tadi. Sampaikan. Hah? Ada yang membolehkan dengan catatan dan ada yang membolehkan sama sekali. Nah, di kita Muhammadiyah karena menggunakan metode Bayani Burhani Erpani, lalu melihat musik itu dalam konteks apa ia digunakan. Malah bagi kita Muhammadiyah, musik bisa dijadikan sebagai media dakwah. Kalau Muhammadiyah mendirikan drum band atau marching band, itu musik-musik yang musiknya, aransemennya ditata dengan lagu-lagu yang Islami. Pakaiannya pakaian yang menutup aurat, tidak ada keharaman di situ. Drama, seni tilawah baca Al-Quran, seni rebana dibolehkan selama seni itu tidak mengarah kepada kemaksiatan. Boleh Bapak, itu Muhammadiyah. Tapi kalau salafi wahabi kan ditipang haram. Karena itu maka di dalam Muhammadiyah musik itu malah dijadikan media dakwah. Karena konten-konten yang dibangun di dalam musik itu konten-konten yang mengajak orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi kalau lagu-lagu Mars Muhammadiyah Malaysia biasanya diikuti dengan musik-musik. Jadi kalau kita teliti nikmat Bapak memahami, saya kalau dinyanyikan lagu Mars Muhammadiyah itu dengan begitu ini menghayati kontennya, terkadang bisa meneteskan air mata Bapak. Sang surya tetap bersinar, syahadat 2 melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku.
Kontennya itu Pak, kalimat syahadat di awal kita taruh. Muhammad junjunganku, teladanku, ikutanku. Ya Allah Tuhan Rabbiku. Apanya dari musik itu? Kan ini mengajak orang taat, memberi semangat. Nah tentu kalau musik digunakan untuk dangdutan, bercampur lakian bibinian, ya Muhammadiyah juga menyatakan itu haram. Jadi tergantung apakah musik mengarahkan kepada kemaksiatan, haram. Kalau musik mengarahkan kepada ketakwaan, malah kalau mau perang dulu orang pakai genderang, membangkit semangat. Nah ini hari ini viral nih, kalau kelompok kawan-kawan kita Salafi itu musik haram. Nah bagi kita Muhammadiyah, pahami teksnya, pahami konteksnya, musik bisa menjadi media dakwah. Ulun Bahari, Pak lagi halus nih. Arwah Abah Ulun Bahari pernah didatangi orang. Beberapa malam yang lalu orang berwayang. Sidin mengadakan wayang itu haram. Gigir orang. Maka di kalau waktu Bahari wayang tuh 2 bulan sekali orang berwayang. Kan ada hiburan nang kayak kita ini bang. Paling sandiwara mengumpulkan duit orang berwayang. Padahal kan sidin haram. Gigir orang. Mana aja patuan dasarnya anu nih berwayang nih haram. Kita aja siring kada dalil, kada bisa dasar. Aku madakan itu haram talikam. Aku turun malam semalam tuh subuh sembahyang Jumat ke masjid, buah nikam masih menonton wayang semar berkelahi belak-belak. Orang sudah ajan haram. Itu jasidin karena wayangnya pai tengah malamnya mulai. Nang subuh tuh pas rahatannya nang berkelahi nang ini. Kadang-kadang lagi ajan di masjid. Haram jasidin. Karena itulah sebetulnya. Maka wayang ini pulang mulainya kan bang muah maghrib tuh gunungnya tuh bertancap tuh keliling kami anak-anak nih guring kan menonton lagi karena song tulak nya mulainya jam 12. Nah pas nang ramian yang kelahnya tuh yang subuh nih tuh nah orang ajan haram jasidin. Jadi artinya alat musik tergantung kapan, di mana, pada saat apa, untuk apa kita gunakan. Tapi kalau sampean memahami alat musik haram, tarik saja nanti ringtone HP bilang neng haram, sampean hati-hati. Nah tentu kita tidak seperti itu di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Al-Quran. Nah inilah sebagian saja nih Pak, sebagian perbedaan Muhammadiyah dan Salafi Wahabi yang akhir-akhir ini terjadi semacam pro kontra di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin hingga kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah mohon dimaafkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.